Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Hari ini kita sudah menapaki pertemuan yang ke-9. Tidak terasa ya. Mungkin kalian yang tidak terasa. Kalau saya terasa karena tiap minggu dikejar deadline untuk membuat tutorial online semacam ini. Apa yang kita bahas hari ini? Ya, topiknya tentang lari. Apa itu lari? Ya, sebelum kita ke sana, kita berdoa dulu aja seperti biasa agar pertemuan kali ini memberikan manfaat dan barokah bagi kehidupan kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, silakan Anda menuju ke proyek Anda masing-masing yang sebagaimana biasa. Kemudian Anda membuat package baru. Silakan dibuat package 9 seperti ini. New package 9. Pertemuan 9. Ya, sebelum kita bahas lari, coba saya perlu menerangkan latar belakangnya. Kelasnya dinamai saja lari. Seperti ini, kemudian Anda buat PSPM. Oke. Sejak pertemuan awal-awal dulu, Anda sudah paham bagaimana cara deklarasi variabel. Ya, istilahnya tidak hanya deklarasi, bisa saja yang namanya instansiasi, ada inisialisasi. Misalkan saya buat satu variabel untuk menampung angka. Integer angka sama dengan 10. Ini namanya tipe data, kemudian ini variabel, kemudian ini adalah nilai. Jadi variabel angka punya nilai 10. Saya kira dengan gambaran simpel ini Anda sudah sangat paham karena sudah sangat familiar. Kemudian timbul suatu pertanyaan. Ketika saya ingin membuat nilai-nilai baru, misalkan di sini tidak hanya 10, tapi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ada banyak nilai. Bisakah satu variabel bernama angka ini kemudian disisipkan banyak nilai? Misalkan variabel angka saya isi nilai 10, kemudian 11, 12, 13. Tidak bisa, ternyata Java akan menolak. Dia akan ngambek otomatis. Ya, identifier expected. Ya, tidak jelas ini expected apanya. Karena memang format seperti ini tidak dikenal oleh Java. Jadi satu variabel ini tidak mungkin menampung lebih dari 2 nilai, tidak mungkin lebih dari 1 nilai maksudnya. Bahkan 2 nilai sekalipun seperti ini tidak bisa. Padahal kita sangat membutuhkan agar satu variabel itu bisa disisipkan banyak nilai. Alasannya kenapa? Agar lebih lebih sistematis, lebih irit gitu, lebih hemat tenaga lah. Ya, bayangkan kalau kita membuat 5 nilai, berarti harus membuat 5 variabel, integer angka 1, integer angka 2, integer angka 3. Lah, bayangkan kalau ada 100 nilai atau bahkan 1000 nilai, apakah kita akan membuat 1000 variabel? Oh, itu sangat boros sekali ya. Padahal kita harus mencari cara agar tenaga yang digunakan programmer tidak terbuang sia-sia. Baik tenaganya programmer maupun tenaga prosesornya. Ternyata Java sudah menemukan suatu mekanisme yang sangat menarik, yang mana dengan mekanisme ini kita bisa cukup membuat satu nama variabel dengan menampung banyak nilai. Apa namanya? Saya ambil dari sini. Menggunakan array untuk menyimpan banyak hal. Maksudnya banyak hal ini banyak nilai. Saya juga memberikan referensi tambahan yang bisa diakses
Ini saya taruh di bagian deskripsi video ini. Jadi ternyata pada tahun 2014 saya pernah menulis suatu materi namanya Array Satu Dimensi Teori Pengantar dan Implementasinya pada Java. Ini tulisan saya, bisa diakses di kitainformatika.com, tapi sangat ringkas. Jadi saya perlu menambahkan materi referensi utama berikutnya untuk memperjelas. Ternyata ada yang lebih jelas daripada tulisan saya waktu itu. Tulisan saya tahun 2004, ini ada orang yang menulis tahun 2016, selesai 2 tahun. Dari petanikode.com, ini referensi bahasa Indonesia. Ya, jadi inti yang akan kita bahas hari ini adalah array. Array itu kalau dalam bahasa Indonesia dinamakan sebagai lari. Bahkan Anda yang orang Indonesia saja mungkin bingung lari itu apa. Saya aja baru tahu istilah lari, karena bagi orang biasa nggak paham lari itu apa. Nah, ini sama seperti yang saya terangkan tadi. Apa yang akan kita lakukan bila memiliki banyak data yang akan disimpan dalam variabel? Misalkan seperti ini. Kalau saya memberikan contoh berupa angka tadi, angka yang nilainya banyak di sini, mencontohkan ada nama-nama teman. Bagaimana caranya kalau kita menyimpan nama teman dalam satu variabel? Ini temannya ada 5, dari Linda sampai Ayu. Akhirnya dia membuat 5 deklarasi seperti ini, sangat boros sekali dan sangat tidak efisien. Hal ini sah-sah saja, ya nggak apa-apa kalau Anda memang anak yang rajin. Coba teman Anda jumlahnya 100, kemudian Anda membuat 100 variabel, luar biasa. Anda termasuk orang hebat dan orang yang sangat sabar. Akan tetapi masalahnya bagaimana kalau datanya banyak, misalkan 100. Pastinya capek dong membuat variabel sebanyak itu. Ya pastilah capek. Uang bikin 5 gini aja ada yang ngeluh capek, apalagi 100. Oleh karena itu kita mempunyai konsep yang namanya array. Jadi apa itu array? Jadi array ini adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Jadi intinya satu variabel yang bisa menyimpan banyak data. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpan. Jadi semacam gerbong gitu ya. Kalau diibaratkan lokomotif gerbong kereta. Jadi seperti ini. Jadi tiap gerbongnya ini memiliki indeks. Indeks itu sebagai penanda urutan. Misalkan Anda bikin variabel array bernama nama teman. Kemudian indeks itu dimulai dari 0 sampai ke sekian. Kalau temennya 5 berarti indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Jadi ini yang perlu ditekankan kepada Anda para mahasiswa semua, bahwa array itu indeksnya atau urutannya dimulai pasti dari 0. Beda dengan kebiasaan Anda dulu waktu SD ketika mengurutkan angka pasti dimulai dari 1 sampai sekian. Untuk array ini tidak. Indeks array selalu dimulai dari 0. Dan perlu diketahui juga, indeks tidak selalu dalam bentuk angka, bisa juga karakter atau teks. Ya, bisa jadi. Tapi umumnya indeks adalah angka. Yang paling gampang difahami saja, indeks itu yang paling sering muncul adalah angka. Oke, coba kita terapkan. Misalkan ini yang tadinya saya ingin membuat satu variabel yang menampung banyak nilai, kemudian saya ubah dalam bentuk array. Ini adalah contoh deklarasi biasa yang bukan array. Kalau array seperti ini, integer angka sama dengan, nah ditambahkan kurung siku seperti ini. Ditambahkan kurung siku seperti ini. Bisa kurung sikunya didempet dengan tipe data, bisa juga kurung sikunya dempet dengan nama variabelnya, terserah. Kemudian new integer 10. Nah, ini tidak error. Berarti saya sekarang membuat variabel array yang bertipe data integer. Jadi tipe data array itu mengikuti
tipe data pada umumnya. Jadi integer bisa di-arraykan, string bisa di-arraykan, double bisa, apalagi float bisa, dan lain-lain bisa lah. Yang paling sering keluar jelas string atau integer atau double, itu yang paling sering pastinya Anda pakai. Nah, ini adalah contoh dari deklarasi array seperti ini. Ini maksudnya adalah saya membuat variabel array yang bernama angka, kemudian di dalamnya variabel array ini bisa menyimpan 10 nilai. Jadi new integer array 10, maksudnya 10 nilai yang dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Kalau ini diubah 5 berarti deklarasi array hanya bisa menampung 5 data. Angka, kemudian coba saya isi, ini masih kosong. Angka pada indeks ke 0 adalah 100. Angka pada indeks ke 1 sama dengan 150. Angka pada indeks kedua sama dengan 200. Angka pada indeks ketiga sama dengan 1000. Angka pada indeks keempat sama dengan seperti ini. Apakah ini bisa di print? Coba kalau Anda klik kanan run. Tidak akan muncul apa-apa. Kenapa? Karena belum di print. Jadi ini cara deklarasi array, ini cara mengisi array. Tinggal Anda sesuaikan saja di datanya, bisa saja integer, bisa saja string. Kalau yang dicontohkan di website ini, yang dicontohkan adalah string. Oke. Ini contoh deklarasi array cara pertama. Ada lagi contoh deklarasi array cara kedua. Misalkan sekarang saya bentuk string, tipe data string untuk menampung nama teman seperti contoh tadi. Kurung siku untuk penanda bahwa ini array sama dengan, ya langsung saja aku suka kau. KUA ini. Ya, ini adalah contoh deklarasi array kedua. Ini bisa saja diganti angka seperti ini, langsung diisi 100, 150, 200, 1000 gitu. Jadi yang pasti kalau ini array itu bertipe data integer, tentu tidak pakai tanda petik. Ini cara deklarasi pertama, ini cara deklarasi kedua. Bedanya apa? Yang pertama itu ditentukan dulu nilainya berapa. Maksudnya nilai slotnya. Ini nampung 5 slot. Kemudian untuk deklarasi kedua ini tidak ada batasnya, tinggal Anda langsung berikan nilai. Jadi slotnya itu langsung Anda berikan nilai saja, otomatis slot itu akan terbentuk otomatis. Kemudian apalagi ini? Ya, sekarang adalah cara untuk running. Bukan running ya, tapi print. Cara print array. Saya coba untuk ngeprint angka. Berhubung ini adalah array yang isinya 5, maka kita harus ngeprint secara lengkap menggunakan perulangan for. Yang paling gampang pakai for aja. For integer i sama dengan 0.
Kenapa I sama dengan 0? Karena nanti kita ngeprint array yang indeksnya dimulai dari 0. Kemudian I kurang dari angka dot length. Angka I plus plus. Berarti increment. Ngeprint dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Oke, seperti ini. Mungkin Anda bertanya, kenapa kok I itu kurang dari angka dot length? Ya, pasti kurang dari angka, karena kalau I kurang dari sama dengan angka, ini terjadi yang namanya exception, sebagaimana yang saya terangkan kemarin. Exceptionnya apa? Pasti indeks out of bound. Coba nanti saya contohkan. Ini coba kita run yang benar dulu, kemudian dilakukan print. Print ini dengan cara memanggil variabel angka. Oke. Pada indeks ke I. Ya. Dia akan mengambil variabel array angka pada indeks ke I. Mengapa indeks ke I? Karena I nanti akan melakukan looping atau berulangan dari 0 kemudian sampai 4. Run file. Nah, seperti ini. Jadi sekarang array-nya bisa di print. Misalkan seperti ini diganti, I kurang dari sama dengan. Nah, dia akan terjadi ini. Array index out of bound exception. Jadi ini salah satu jenis exception yang saya terangkan kemarin. Jadi exception ini atau keadaan tidak normal terjadi ketika Anda mengeprint indeks yang tidak ada, yaitu indeks kelima. Walaupun ini jumlahnya 5, tapi indeksnya tidak sampai 5. Indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. 5 tidak ada. Kalau ini dibentuk seperti ini, I kurang dari sama dengan angka dot length, maka sama saja Anda memerintahkan array itu di print dari indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Tentu ini tidak benar, maka ini dihapus saja. Dengan langkah yang sama, coba di print array nama teman. Tapi Anda, oh ya, yang penting ini aja. Nama teman ini ditulis di sini. Nama teman. Ya. Dot length ini maksudnya apa? Ya, saya tadi belum menerangkan. Dot length itu adalah panjang dari slot array. Misalkan ini angka dot length. Slotnya adalah 5. Nama teman dot length, berarti slot array-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ini kemudian di print nama teman, kemudian I. Run file. Ya, oke, sudah. Aku UK, kau KUA, sudah. Jadi semudah ini. Mudah karena ini masih contoh. Coba soal latihan pasti nanti lebih sulit. Nah, ini coba mari kita latihan. Jadi ini membuat suatu kelas bernama buah. Jadi dikombinasi ya, kalau kita sudah mendapatkan ilmu yang baru, sekarang ilmu array dikombinasi dengan ilmu sebelumnya. Apa itu ilmu sebelumnya? Ilmu sebelumnya misalkan ini adalah ilmu tentang input, output, buffer reader atau scanner atau G option pin. Ya. Jadi ini ketika di run programnya, maka user wajib untuk mengentrikan nama buah sebanyak panjang array. Ini panjang array-nya adalah 5 dari buah ke 0 sampai buah ke 4. Kemudian program akan tampil otomatis. Sudah selesai ya, ini array multidimensi, jadi lebih sulit saya terangkan minggu depan saja. Jadi minggu ini fokus ke masalah array saja. Jadi coba kita praktikkan membuat suatu program yang kedua. Kita membuat suatu program, misalkan program memasukkan nama sederhana, nama teman-teman Anda, program nama,
Oke, finish. Kemudian PSVM, ya. Untuk nama berarti tipe data sudah bisa ditentukan bahwa tipe datanya wajib berupa string. Oke, jadi tugasnya ini adalah melalui array kita bisa memasukkan nama teman-teman Anda, misalkan maksimal 10. Kemudian kita bisa juga untuk mencari nama. Jadi bisa dicari. Oke. Misalkan begini, integer nama mahasiswa, nama MHS sama dengan new integer 10. Oke. Seperti ini. Oke, kemudian untuk menginputkan nama dari tiap slot array, coba tidak diinputkan secara konsol, tapi secara GUI menggunakan GOptionPane. For integer i sama dengan 0. Kemudian ini masih menginputkan, bukan mengoutputkan ya, masih input. Kalau yang saya contohkan yang pertama tadi, for ini digunakan untuk output, maka sekarang for digunakan untuk input. Kemudian nama MHS kurang dari nama i kurang dari nama MHS.length i plus. Oke, kemudian diinputkan GOptionPane. So input dialog inputkan nama mahasiswa ke-nya ini memanggil i, karena i nanti akan looping otomatis. Ini ditampung di ini harusnya string ya, string, new string 10. Ini berarti nama MHS ke i sama dengan ini. Nah, sip. Jadi nanti akan urut dari ke 0 sampai ke 9 akan muncul semua. Kemudian ini coba langsung di print. So nama MHS i seperti ini. Coba ini jangan 10, kebanyakan ya, 5 saja biar nggak capek isinya. Run file. Oke, inputkan nama mahasiswa ke 0. Saya, aku, kamu, dia, kalian. Oke. Jadi otomatis GUI akan hilang kalau slotnya udah nggak ada, slotnya habis, slotnya hanya 5 saja. Kemudian misalkan ini ada GOptionPane lagi, string cari nama sama dengan GOptionPane.show input dialog. Coba saya kopas saja yang atasnya. Jadi ketika kita sudah menginputkan nama, coba kita cari namanya ketemu enggak? Sorry. Oh, oke. Cari
nama mahasiswa. Kemudian dilakukan for lagi untuk melakukan proses pencarian. Jadi harus di print ulang. Apa yang di print ulang? Yang di print ulang adalah variabel dari nama mahasiswa. Ketika di print ulang sambil dicari, ketika sudah dikeluarkan satu-satu oleh for ini, kemudian nemu nama yang sama persis dengan cari nama, maka ditampilkan seperti ini. If, sudah melibatkan if ya, jadi kombinasi banyak ini, kombinasi for, kombinasi array satu dimensi, kombinasi G option paint, kemudian kombinasi decision pakai if nama MHS pada indeks ke i dot equals atau sama dengan cari nama, maka di print munculkan J option paint dot show message dialog 0. Tampilkan nama yang Anda cari adalah, yang dipanggil adalah cari nama, ketemu pada indeks ke apa ini, ke i. Sudah seperti ini. Coba di run file, inputkan Nana, Nini, Nunu, Nono, Nana, Nini, Nunu, Nono, Nini. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, cari nama mahasiswa, namanya Nana. Nama yang kamu cari adalah Nana ketemu pada indeks ke 0. Mantap. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa dimanfaatkan maksimal. Anda bisa memanfaatkan array satu dimensi ini untuk berbagai macam bentuk program. Misalkan program kasir sederhana bisa, program penilaian bisa, apalagi program untuk absensi bisa. Jadi banyak idenya. Jadi yang pasti untuk project UAS yang digunakan pasti melibatkan array, dan itu hukumnya wajib ain. Kalau sudah wajib ain berarti sudah nggak boleh ditanyai macam-macam, sudah memang wajib hukumnya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk membahas masalah array 2 dimensi. Jadi ini hanya 1 dimensi. Kenapa sih dikatakan 1 dimensi? Karena yang namanya 1 dimensi itu, yang 1 dimensi ya hanya 1 komponen saja ya. Entah komponen itu baris atau 1 kolom gitu ya. Hanya salah satu. Paling mungkin baris aja ya, atau bisa kolom aja. Tapi kalau sudah 2 dimensi, maka akan melibatkan 2 unsur baris sama kolom. Paling gampang adalah silakan Anda lihat suatu matriks. Matriks itu adalah contoh array 2 dimensi, dan itu lumayan memusingkan. Kalau hanya array 1 dimensi insya Allah masih gampang. Bagi Anda semua tetap semangat, semoga tidak pantang menyerah, karena ini baru permulaan saja. Kita anggap sebagai refreshing aja ini. Jadi Java ini seru karena kita bisa membuat kreasi apapun, bahkan kita bisa menyuruh komputer untuk bisa berbuat sesuai dengan kehendak kita, begitu ya. Yang penting kita tahu bahasa pemrogramannya. Tetap semangat, pantang menyerah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.